Gimana kabar kalian? Ada nggak di antara kalian yang nggak hadir? Bagus. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, kita seperti biasa berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Silahkan berdoa. Gimana kabar Anda semua? Yang ada nggak yang nggak hadir di sini? Ada semua. Gimana Violet? Kabarnya kemarin sehat? Sehat? Sehat, Pak. Sutati sehat? Sehat, Pak. Sehat. Saat ini kita akan memasuki ke pembelajaran tentang menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Tujuan dari pembelajaran kita adalah Anda mampu mengamalkan isi kandungan surat Al-Furqan ayat 67 dan Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kemudian Anda bisa mendefinisikan daripada perilaku menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana. Dan yang terakhir adalah Anda semua bisa menyimpulkan hakikat hidup sederhana dan menghafalkan surat Al-Furqan. Menghafal surat Al-Furqan itu di pertemuan selanjutnya. Lihat sini, ke depan semua fokus. Kira-kira di antara Anda semua ada nggak yang tahu tentang menyantuni duafa? Menyantuni duafa. Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Nah, sebelum itu lihatlah materi pembelajaran yang ada di depan ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Mau lihat sama-sama? Nah, lihat sini. Anda semua kalau perhatikan, yang digambar sebelah sini. Nih, yang digambar sebelah kanan itu nampak seorang anak kecil. Bagaimana menurut pandangan Anda semua? Membaca Al-Quran. Yang di sebelah kanannya? Nah, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak. Nah, itulah yang disebut dengan menyantuni duafa. Pernah nggak Anda semua memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu? Pernah. Seperti apa? Seperti teman Seperti? seperti teman kan nggak punya sabun, terus Tuh, seperti itu. Ada teman kita yang tidak mampu, kita mampu. Kita punya barang, dia tidak mempunyai, sebenarnya dia perlu gitu kan? Kita kasih ke dia. Itu ada yang disebut salah satu menyantuni kaum duafa. Nah, selanjutnya. Nah, inilah sifat hidup sederhana Quran surat Al-Furqan ayat 67. Siapa di antara Anda yang mau membaca atau yang bisa membaca Al-Quran tangannya? Kelompok yang lain, siapa yang mau baca? Baca.
dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara kikir dan berlebihan. Jadi kita itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir, pelit. Sisi bahasa Betawi, nggak boleh. Nah, Ananda bisa melihat antimufrodatnya di sini. Nampak antimufrodatnya? Nah, itu. Nah, selanjutnya. Nah, penjelasan ayat. Siapa yang mau membaca arti al-isrof, arti qawama, dan pengertian pikir? Kelompok berapa? Silakan angkat tangannya. Silakan baca. Al-Isra, tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia, meskipun yang lebih populer digunakan dalam hal infak, perbelanjaan harta, keuangan atau moderat, sikap yang menunjukkan tidak kikir dan tidak berlebihan, berada di tengah-tengah. Kikir berarti menahan diri dari pembelanjaan harta dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bagus. Nah, siapa lagi yang mau membacanya? Lihat sini bapak depan. Ya. Nah, pengertian al-isrof itu berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhan. Ananda semua punya uang 100.000 itu untuk jatah 1 minggu. Tapi Ananda semua uang 100.000 ini Ananda belanjakan semua dalam 2 hari. Sesuatu yang tidak dibutuhkan Anda beli sehingga uang tersebut habis. Nah, itulah yang disebut dengan berlebih-lebih. Kemudian kalau Anda pikir Ananda itu tidak mau memberi kepada teman Ananda, sementara Ananda itu punya kikir, beli, cicip. Itu. Kemudian anjuran dalam Al-Quran adalah qawama, artinya berada di tengah-tengah. Kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir, tapi sesuaikan kemampuan kita dalam hal harta dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lihat lagi ke depan. Nah, dari gambar di sini nih, ada gambar di atas, ada di tengah, ada di bawah. Menurut pandangan Ananda, bagaimana pandangan Ananda hasil pengamatan dari gambar yang di atas? Kelompok siapa yang mau menjawab duluan? Hasil pengamatan Ananda yang di atas menggambarkan apa itu? Rakus dan atau isrof dan berlebih-lebih. Dari segi apa itu? Dari segi membelanjakan Makan. Terlalu berlebihan dalam makanan. Lihat makanan itu banyak, bisa nggak dia menghabisin? Sekaligus tidak. Yang kedua, gambar yang kedua menggambarkan apa itu? Gambar yang ketiga, Orang yang sederhana. sederhana. Artinya apa itu di sini? Sederhana itu napasnya apa dia? Satu, ketika dia makan secukup. Yang kedua, sebelum dan sesudah makan dia senantiasa berdoa kepada syukur. Contoh, ada nih orang dia miskin. Ketika dia mau ada acara pernikahan, dia itu menyewa pelaminan, kemudian mengadakan pesta, menyewa organ, kemudian mengundang artis gitu kan. Sementara dia orang tidak mampu. Apakah itu disebut dengan berlebih-lebihan atau kikir? berlebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Karena dia kan tidak mau. Tapi maunya Yang Dia tidak mampu tetapi berlebih-lebihan, padahal dia tidak mampu. Yang terjadi apa? Ketika habis pesta pernikahan, bukannya bahagia, malah dia akan menjadi stres. Kenapa? Datang bukan dari warung, datang
kaum duafa dan hidup sederhana Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Siapakah yang mau membaca? Al-Isra ayat 26 sampai 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا. Siapa yang mau membaca artinya? Kelompok 1, silakan baca artinya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada organ miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah kau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Lihat sini. Di situ dikatakan wa'ati dzal qurba, dan berikanlah kepada kerabat dekat hakkohu, haknya. Siapa kerabat dekat itu? Keluar, ayah, ibu, kakak, adik, paman, bibi. Itulah keluarga terdekat. Contoh, jika kalian suatu saat nanti menjadi orang yang kaya raya, sementara ada kerabat keluarga Anda yang miskin memerlukan bantuan, maka segeralah berikanlah kepada mereka akan santunan atau bantu. Paham? Nah, kerabat dekat adalah keluarga yang terdekat. Itu wal miskin. Miskin apa itu miskin? Orang yang tidak mempunyai hak. Kamu miskin bukan? Saat ini Anda miskin, suatu saat nanti Anda jadi orang. Kalau Anda jadi orang kaya, jangan lupa ketika datang orang yang miskin yang minta-minta, kasih. Ketika ada orang yang minta-minta, Bu, kasihlah aku beras, kasihlah aku makanan, aku belum makan sehari. Kamu ada di rumah, kasih ke dia. Nah itu. Siapa yang mau menjawab apa perbedaan boros dengan hemat? Silakan. Kelompok berapa yang mau menjawab? Perbedaan boros dan hemat. Boros adalah membelanjakan harta secara berlebihan, sedangkan hemat adalah membelanjakan uang secukupnya saja. Pembelajaran kita pada hari ini tentang menyantuni kaum duafa dan pola hidup sederhana telah Bapak sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak mau memberikan rangkuman bahwasannya menyantuni kaum duafa itu merupakan kewajiban kita semua. Nilai daripada menyantuni kaum duafa itu nilainya pahala besar di sisi Allah. Rasulullah pun dia senantiasa membantu orang-orang yang tidak mampu. Yang kedua, ketika Ananda menjalani kehidupan, hiduplah dengan sederhana, jangan mengada-ngada. Kenapa? Karena tanda umat Islam dia senantiasa hidup apa adanya. Itu ada yang mau Ananda tanyakan? Cukup? Silakan Ananda mengumpulkan tugas yang Ananda semua dikumpulkan di ketua kelompoknya, kemudian kasih di meja. Bapak sini silakan. Baiklah Anda semua, ingat untuk pertemuan berikutnya Bapak meminta kepada Ananda untuk menghafal Quran surat Al-Furqan ayat 67. Karena itu nanti akan masuk di penilaian. Paham itu? Pahimnya. Yuk, sebelum Bapak tutup, Ketua
silakan untuk menutup